Kita dari kelompok 2. Di sini kita akan mengedukasi terkait pendekatan dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Mari kita lihat video berikut ini. Jadi, pendekatan manajemen sumber daya manusia itu ada 3. Yang pertama, pendekatan mekanis. Dalam pendekatan ini, perusahaan lebih memilih tenaga kerja mesin daripada tenaga kerja manusia. Namun, di sisi lain, pendekatan mekanis ini juga menimbulkan beberapa masalah. Di antaranya, yang pertama ada pengangguran teknologis, ada jaminan pendapatan pekerja, ada serikat buruh, dan ada menurunnya kebanggaan dalam bekerja. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan paternalisme. Artinya apa yo? Pendekatan ini suatu perusahaan atau organisasi tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Mendapatkan keuntungan boleh-boleh saja, namun tetap tidak mengabaikan kepentingan manusia di dalamnya. Dan dalam pendekatan ini, pengambilan suatu keputusan berada di tangan seorang manajer, sehingga menyebabkan karyawannya tidak cakap dalam mengambil suatu keputusan. Pendekatan yang ketiga ialah pendekatan sistem sosial. Pendekatan ini terjadi antara sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan. Tugas manajer pada pendekatan ini ialah mengidentifikasi metode apa yang digunakan dalam situasi dan waktu tertentu. Yang selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi yang pertama adalah pengadaan SDM. Fungsi ini meliputi yang pertama, analisis pekerjaan, yang kedua, perencanaan SDM, yang ketiga, rekrutmen, yang keempat, seleksi SDM, dan yang terakhir, penempatan SDM. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang kedua yaitu pengembangan sumber daya manusia. Terdapat perencanaan karir atau career planning. Yang kedua, pengembangan karir atau career development. Yang ketiga, ada pengembangan organisasi. Dan yang terakhir ada manajemen dan penilaian kerja. Fungsi yang ketiga ada pemberian kompensasi. Yang pertama ada kompensasi finansial, yaitu jasa-jasa yang disumbangkan untuk karyawan diberikan dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung. Ini nomornya. Pemberian kompensasi yang kedua yaitu ada kompensasi non finansial, di mana penghargaan yang diberikan pada karyawan bukan berupa uang, melainkan berupa kepuasan pekerjaan atau lingkungan organisasi. Oke, dilanjut ya, yaitu fungsi yang keempat. Nah, di dalam fungsi yang keempat itu ada pengintegrasian. Dalam fungsi ini terdapat motivasi kerja, yaitu dorongan. Nah, dorongan seperti apa? Yaitu dorongan kepada karyawan untuk menumbuhkan semangat kerjanya. Nah, selanjutnya itu ada kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi individu, diri sendiri atau diri orang lain. Terus dan yang terakhir itu ada kepuasan kerja, yaitu kepuasan yang dapat seorang karyawan setelah melakukan suatu pekerjaan. Contoh kayak karyawan udah melakukan ini, itu udah melakukan kepuasan dengan kerjanya diri sendiri gitu. Nah, selanjutnya itu fungsi yang keempat SDM, yaitu pemeliharaan SDM. Nah, di dalam fungsi ini terdapat komunikasi kerja yang berupa pemindahan informasi
kepada orang lain dan keselamatan dan kesehatan kerja untuk memperhatikan kepentingan karyawan. Contohnya itu kayak ada karyawan yang sakit atau apa, itu informasi kayak gitulah. Oke teman-teman, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.